Assalamualaikum sahabat solihin solihat. Tetap bersandar pada Allah Ta'ala atas semua takdir yang hadir dalam hidup kita ya. Berdasar surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 443/5/00011159 tertanggal 25 Januari 2021 Masehi. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terkait pandemi corona diperpanjang dari tanggal 26 Januari 2021 sampai 8 Februari 2021. Ada baiknya hari ini kita dengar nasihat guru kita Al-Ustadz Abdul Nasir. Semoga kita senantiasa dilimpah hidayah dan menetapi jalan hidayah sampai maut menjemput kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni asbahna minka fi ni'mah wa afiyah wa sitr. Fatim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Sahabat, berjumpa kembali dalam program Kuliah Semangat Pagi. Sahabat yang berbahagia, semangat pagi kita sebetulnya harus selalu memulai dengan 3 hal. Semangat untuk menjalankan perintah, semangat untuk menjauhkan larangan, dan semangat untuk meridhoi setiap takdir dan keadaan. Inilah 3 dasar semangat bahwa ada perintah yang harus dijalankan, ada larangan yang harus ditinggalkan, dan ada peristiwa yang harus diridhoi. Takdir-takdir yang harus disenangi. Karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan kita selama ini sebetulnya, kalau mau tahu penyebab utama kita adalah bukan karena takdir, tapi karena keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalannya sebetulnya. Sakit misalnya, ya memang tidak menyenangkan secara lahiriah. Tapi jika kita menyadari bahwa sakit ini adalah takdir Allah jua, maka kita pasti akan berbaik sangka kepada Allah yang maha baik. Sahabatku di Kuliah Semangat Pagi atau Komunitas Semangat Pagi, 3 hal ini tidak boleh luput dari seorang mukmin. Bahwa ada perintah yang harus dijalankan. Kenapa perintah selama ini berat dijalankan? Karena sudah terlanjur punya keinginan. Dan keinginan yang kita inginkan ini berbeda dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perintah di dalam diri kita yang menjadi keinginan kita, entah dari mana datangnya. Yang jelas ini yang membuat kita berat menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa ada larangan yang harus ditinggalkan. Tapi seringkali larangan itu sulit sekali kita tinggalkan karena dia sudah terlanjur menjadi sesuatu yang kita senangi di dalam hidup kita. Entah dari mana tiba-tiba itu menjadi kesenangan kita. Pastinya awalnya dari hawa nafsu. Sehingga ketika ada larangan untuk mengikuti hawa nafsu, berat jadinya. Pikir-pikir yang menyulitkan diri kita selama ini sebetulnya adalah bukan perintah dan larangan Allah. Karena perintah dan larangan Allah sudah ada sebelum kita ada. Perintah dan larangan Allah ini sudah ditaati oleh seluruh semesta. Lalu kita datang, terlahir, dewasa, tapi kemudian mengikuti hawa nafsu dan keinginan kita sendiri.
terjadi peristiwa. Sebetulnya semua peristiwa sudah dicatat ribuan tahun sebelum ada manusia di dunia ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Musibah apapun yang menimpa bumi dan menimpa diri kalian, tadinya bencana itu cuma di perut bumi, tapi kemudian getaran sampai ke permukaan bumi akhirnya menimpa kalian. Semua sudah dicatat oleh Allah. Tapi kenapa ini kemudian menjadi tidak kita sukai? Ya karena ada yang salah. Kita menganggapnya ini sebuah peristiwa tidak mengenakan karena kita tidak melihat siapa yang menakdirkan ini semua. Kata kuncinya berarti apa yang membuat kita susah adalah keinginan kita sendiri. Keinginan kita yang tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan mendasarnya. Jadi ingat ceritanya Adam alaihissalam. Sebetulnya Adam alaihissalam sudah nyaman tinggal di surga pada saat itu. Tapi ada keinginannya menelusup. Bahwa ini juga support dari iblis, ya. Tapi Adam alaihissalam lalai dan membuka hati buat iblis. Apa yang terjadi pada Adam? Dia berlaku ingin seperti Allah, kekal di surga. Yang kekal itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Memang ini bisikan iblis. Ma nahakuma rabbukum an tilkumas syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Muncul keinginan untuk hebat seperti Tuhan di dalam surga. Semuanya ada untuk Adam. Semuanya kekal untuk Adam. Dan Adam ingin setiap malaikat masuk menyalam salam terus kepada Adam, dilayani oleh para malaikat. Dan Adam ingin agar kekal abadi di sini. Ini keinginannya. Sampai akhirnya motif-motif keinginan yang sudah keliru ini mendorongnya untuk mendekati buah terlarang. Setelah itu terlempar ke dunia. Jadi apa yang membuat Adam jatuh dari nikmat tinggi? Bahwa ini adalah rekayasa Allah, tapi kita perlu tahu apa sebabnya. Keinginan Adam yang sudah ingin menyamai keinginan Tuhannya. Maksudnya sebetulnya bertentangan dengan keinginan Tuhannya, bahkan ingin kekal barangkali seperti Tuhannya. Turun dulu ke bumi. Sampai di sini kita harus semangat. Semangat bukan mengikuti hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Tapi semangat untuk 3 hal. Semangat menjalankan bukan yang kita mau, tapi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Semangat bukan untuk mencari yang kita mau, tetapi menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah. Dan puncaknya adalah semangat untuk menyenangi, meridhoi setiap takdir-takdir, peristiwa-peristiwa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini diingat dan mudah-mudahan ini menjadi prinsip hidup kita semua. Terima kasih sudah membersamai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, tetap sehat, tetap berolahraga, dan tetap beraktivitas dalam berkebaikan. Assalamualaikum.